Nah, kita sudah bahas apa itu iman minggu yang lalu, tapi kita mau ya lanjut membahas tentang penuh dengan Roh Kudus dan iman. Karena penuh Roh Kudus dan iman ini tidak bisa dipisahkan. Nah, kita mau lihat dulu lebih dalam lagi apa artinya penuh iman, ya. Nah, dikatakan karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan, ya. Nah, Barnabas ini sekali lagi saya ulangi, waktu dia dicatat di dalam Alkitab, dalam saudara Kisah Rasul pasal yang keempat, dia waktu itu bukan rasul, bukan penatua, bukan saudara penginjil, bukan diaken, bukan apapun saudara. Hanya orang percaya biasa. Tapi dia udah dapat gelar, apa saudara? Udah dapat gelar ya Barnabas, artinya anak penghiburan, atau bisa juga diterjemahkan anak Roh Kudus, saudara. Kenapa dia disebut anak Roh Kudus? Karena dia penuh dengan Roh Kudus, saudara. Makanya itulah ya saudaraku yang membuat dia dapat gelar Barnabas. Karena nama dia bukan Barnabas, saudara, itu adalah julukannya. Ya, jadi dia disebut sebagai Barnabas, anak Roh Kudus. Jadi dia udah penuh Roh Kudus, saudara. Nah, jadi saudara itu sebabnya dia dipakai sangat luar biasa. Ya, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi kalau kita punya kualifikasi ini, orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, maka kita kayak Barnabas, kita bisa menjadi pemenang-pemenang jiwa, bahkan seperti Barnabas bisa memuridkan jiwa-jiwa itu, bahkan saudara bisa apa? Ya, bisa jadi mentor yang luar biasa, saudara. Itu Barnabas. Hebat sekali karena dia punya 3 kualifikasi ini. Nah, 3 kualifikasi ini ya bisa kita penuhi. Ini bukan hanya untuk orang yang khusus, ya, seperti rasul tadi itu saudara, penatua baru bisa. Enggak, setiap orang percaya bisa mencapai kualifikasi ini. Nah, karena itu kita mau belajar bagaimana kita penuh Roh Kudus dan penuh iman. Nah, saya bahas penuh iman dulu, nanti kita lihat lebih dalam lagi penuh Roh Kudus ya. Penuh iman ya, pleres itu bahasa Yunaninya penuh, itu bisa 2 arti, Saudara. Pertama, penuh artinya maksimal. Jadi imannya maksimal, Saudara. Ya, kalau 100% imannya itu, Saudara. Nah, dia penuh imannya. Jadi dia semua iman dalam hidup dia, Saudara, itu dia ya bisa praktekkan secara maksimal. Itu artinya, Saudara, penuh itu. Nah, kedua, artinya penuh juga pleres, artinya banyak. Banyak iman. Jadi si Barnabas ini banyak imannya. Kenapa? Karena orang benar hidup oleh iman, dia bertolak dari iman kepada iman. Masih ingat? Nah, jadi orang kudus, saudara, jangan hanya punya iman yang awal, iman keselamatan. Kita harus bertolak dari situ kepada iman-iman lainnya. Ya, saudara, kita harus bertolak dari iman keselamatan kepada iman kesembuhan, iman pelepasan, iman kemenangan, ya, iman pemulihan, iman saudaraku, ya, pemulihan bisnis, saudaraku, iman pelayanan dalam diri kita, saudara. Nah, semua iman-iman lain Barnabas itu bertumbuh, saudara. Ya, dia penuh dengan iman, banyak imannya, itu maksudnya. Nah, saudara, jadi kita mau belajar dari Barnabas. Ya, bagaimana saudara kita punya iman yang kayak begitu, saudara. Nah, itu artinya penuh iman. Nah, kita sekarang akan lihat, saudara, bukan hanya Barnabas disebut penuh Roh Kudus dan iman. Nah, kita lihat ada 7 orang lainnya yang dipilih sebagai orang-orang percaya
ya. Kemudian saudaraku, mereka ditabiskan, ditumpang tangan untuk melakukan saudaraku pelayanan meja. Waktu itu belum ada diaken secara resmi, tapi pokoknya mereka ya ditumpang tangan untuk melakukan pelayanan meja. Jadi ini sebenarnya saudara udah mirip diaken. Tapi waktu mereka dipilih, saudara, ya sebelum mereka menjadi seorang pelayan ya diaken, mereka sudah memenuhi syarat ini. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, perhatikan, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus. Ya, nah kata dan ini kai, saudara. Jadi nyambung semua bahwa yang lain juga saudaraku ya punya kualifikasi yang sama. Ya, saudara, karena mereka dipilih harus penuh hikmat, penuh Roh Kudus, ya, saudara. Nah, kemudian dikatakan saudaraku ya Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmeas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, mereka ini, saudaraku, orang-orang yang dipilih karena mereka penuh Roh Kudus dan penuh iman. Wow, luar biasa, saudara. Mereka dipilih melakukan pelayanan ya meja, saudara. Tapi mereka punya kualifikasi ini, penuh iman dan penuh Roh Kudus. Nah, lihat saudara, apa yang terjadi dalam hidup mereka. Stefanus contohnya, saudara, ya. Dikatakan dalam ayat 8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Wow, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Lihat saudara, kalau orang penuh iman dan Roh Kudus, ya, dia dipakai Tuhan, saudara, penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Ya, ini Stefanus. Bahkan Stefanus, saudaraku, nggak takut. Ya, dia, saudaraku, berani berkhotbah karena dia diurapi, saudaraku. Dia berani menyampaikan firman ya dengan tegas, dengan berani, ya, sehingga wah, orang-orang Parisi, orang-orang Yahudi yang mendengar itu, saudaraku, hatinya tertusuk, sehingga saudaraku ya mereka akhirnya marah sekali, mereka ya rajam dia. Stefanus mati syahid, saudaraku, tapi dia penuh Roh Kudus. Kalau saudara perhatikan, dia penuh Roh Kudus ya, dan dia lihat ke atas, Yesus berdiri, saudara. Biasanya Yesus duduk ya, tapi Yesus berdiri menghormati, saudaraku, syahidnya yang luar biasa ini. Ya, saudara, dia ya, saudara, luar biasa radikalnya, saudara. Kemudian karena itulah, saudara, ya, apa yang terjadi di waktu kemudian Saulus bertobat, saudara, ya. Itu awalnya Saulus, saudaraku, lihat itu dia ya sangat-sangat, saudaraku, saya percaya hatinya juga tertusuk, saudaraku, dan dia, saudaraku, mulai ya dijamah oleh Tuhan, dan di hari kemudian dia ketemu dengan Tuhan, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ya, bukan hanya Stefanus, kita lihat Filipus. Nah, Filipus ya itu kalau kita lihat, saudaraku, luar biasa. Satu kali Filipus ya dipanggil ya untuk apa? Melayani di Samaria. Ingat loh, saudara, dia belum penginjil. Ya, waktu itulah dia mulai menginjil, saudara. Kemudian baru dia disebut penginjil, saudara. Waktu itu dia ya cuman orang percaya biasa yang penuh Roh Kudus dan iman, tapi Tuhan utus dia, saudara, pergi kemana? Ya, pergi ke Samaria. Dan di Samaria itu, saudaraku, wow, terjadi hal yang luar biasa. Kita lihat ayat berikutnya ya, ini dia ya. Kisah 8 ayat yang ke-6 kita lihat. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat apa? Tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Nah, saudara-saudara,
Perhatikan ya, ketika orang banyak mendengar pemberitaan Filipus, dia beritain Injil, ya. Tapi gini saudara, Filipus bukan hanya memberitakan Injil dengan perkataan aja, tapi disertai dengan apa? Dan melihat tanda-tanda yang diadakannya. Wow, saudara, tanda-tanda yang diadakannya. Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Nah, Injil yang Filipus beritakan, saudara, adalah Injil kerajaan yang disertai dengan demonstrasi kuasa. Inilah Injil yang Yesus beritakan. Ya, nah kita hari ini, maaf saudara, gereja modern, kita hanya berita Injil tanpa disertai dengan tanda-tanda yang heran. Kita beritain Injil hanya perkataan aja. Ya, bahkan kita meniadakan mujizat-mujizat. Kita bilang nggak perlu di zaman modern, nggak perlu itu. Ya, saudaraku, belum berubah. Yesus tidak suruh kita di akhir zaman berubah. Jangan pakai tanda-tanda lagi, hanya perkataan. Enggak. Filipus memberitakan Injil kerajaan. Injil kerajaan selalu harus disertai ya dengan apa saudaraku, mujizat-mujizat, tanda-tanda heran. Nah, tanda-tanda heran ini apa? Ayat 7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak Banyak. Tadi juga banyak ya roh jahat, saudara ya. Banyak orang yang kerasukan, ini juga banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ya, saudara, ini demonstrasi kuasa. Ya, jadi saudaraku, ya kita lihat saudara, luar biasa. Inilah Injil yang diberitakan saudara di dalam Alkitab. Bukan hanya perkataan, tapi disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Nah, itu sebabnya di KKR kita nggak mau hanya memberitakan Injil, saudara. Harus disertai dengan demonstrasi kuasa. Ya, nah ini penting, saudara. Ya, saudara mesti nangkep pemberitaan Injil yang Yesus lakukan adalah ya Injil kerajaan. Karena Yesus bilang, ketika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, niscaya kerajaan Allah sudah datang padamu. Ya, saudara. Nah, ini penting. Jadi, saudara, kenapa Filipus bisa ya melayani dengan pelayanan kuasa ini, saudara? Karena dia tadi dipenuhi Roh Kudus dan iman. Dipenuhi dengan Roh Kudus dan iman, saudara. Jadi kalau kita juga dipenuhi dengan Roh Kudus dan iman, bukankah kita juga bisa melayani pelayanan yang sama? Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan. Mereka akan tumpang tangan pada orang sakit akan sembuh. Itu konteksnya. Markus 16 itu adalah kalau kita pergi beritakan Injil kepada sekalian makhluk, ayat 16-nya bilang gitu. Jadi saudara, makanya kalau kita pergi memberitakan Injil harus disertai dengan pelayanan kuasa. Nah, untuk itu kita perlu penuh Roh Kudus, saudara, dan iman. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Kita lihat Filipus ya dibawa lagi oleh Tuhan, dia ketemu Sida, ya Kasim dari negeri Ethiopia. Dia bertobat, saudara, dibaptis. Kemudian dalam sejarah Sida ini menjadi penatua, saudaraku ya, menjadi perintis jemaat di Ethiopia. Dia salah satu penatuanya, saudara. Ya, kalau nggak salah dia salah satu penatuannya. Yang jelas dia perintis jemaat di Ethiopia. Luar biasa, saudara. Ya, Tuhan pakai dia, saudara. Ya, bukan hanya itu, saudara. Kemudian habis Filipus baptis dia, begitu saudaraku Filipus Sida keluar dari air, Filipus sudah hilang. Karena Filipus mengalami namanya diraibkan, saudara. Ya, dipindahkan secara supra alami. Tahu-tahu saudaraku dia buka mata, mungkin saudara
atau tiba-tiba dia sudah ada di depan dia ada suatu tempat namanya Asdod di jalur Gaza. Saudara, dari situ dia kemudian terus naik ke utara. Tiap daerah yang dia kunjungi, saudara, dia melakukan penginjilan dengan yang sama, dengan kuasa Tuhan dinyatakan, saudara, ya luar biasa. Filipus orang biasa, ya tadinya orang biasa, saudara, tapi dia penuh dengan iman dan Roh Kudus. Dia dipakai Tuhan. Nah, saudara, makanya saudara jangan berpikir, oh KKR ini hanya yang di main room yang bisa dipakai Tuhan. Ya, Pak Edi, Pak Budi, oh kita mah siapa? Pak Edi, kita orang biasa. Ya, kita orang biasa mana bisa dipakai Tuhan? Bisa, saudara. Asal saudara penuh Roh Kudus dan iman. Bisa, saudara, Tuhan bisa pakai saudara. Makanya saudara, kita harus punya confident kalau doain orang sakit, usir setan. Tapi ingat, ujungnya bukan hanya ya pelepasan kesembuhan, tapi ujungnya harus orang ya terima Injil, saudara. Percaya sama Yesus, Injil kerajaan. Ya, jadi saudara, ini yang ya saudaraku terjadi pada Filipus. Saya percaya diaken-diaken lain itu, ya pelayan-pelayan meja yang lain itu, mungkin juga saudaraku ada ya pelayanannya yang dahsyat-dahsyat nggak tercatat. Ya, tapi dua orang ini tercatat, saudara. Ya, nah mereka jadi mirip sama Barnabas. Ya, saudara, dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Nah, karena itu marilah saudara, kita mau terus belajar bagaimana caranya kita bisa penuh Roh Kudus dan penuh dengan iman. Nah, sekarang saudara, saya mau ajak saudara lihat bagaimana penuh dengan penuh dengan iman dulu ya. Nah, kita udah belajar minggu kemarin ya, saudara, iman datang dari mana? Pendengaran. Pendengaran akan sabda Kristus ya, atau firman-Nya Kristus. Jadi iman, saudara, datangnya dari mana, saudara? Ya, dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Nah, firman Kristus ini firman yang berkaitan sama Kristus. Ya, memang seluruh Alkitab topiknya adalah Kristus ya. Tapi khususnya di Perjanjian Baru, saudara, itu secara eksplisit Kristus dinyatakan. Jadi kalau saudara baca di Perjanjian Baru, tentunya saudaraku ya, saudara dapat banyak ya langsung ya kita bisa lihat ya Kristus yang dinyatakan lewat Alkitab itu, Perjanjian Lama juga ya. Tapi saudara, itu yang mendatangkan iman, firman Kristus. Ya, bukan sekedar ya saudaraku firman aja, firman Kristus yang berkaitan sama Kristus, saudaraku. Ya, itu yang mendatangkan iman. Pertama iman keselamatan, kemudian baru iman-iman lainnya, saudara. Karena Kristus adalah apa, saudara? Kristus adalah ya, dialah mediatornya, saudara. Kalau nggak ada Kristus, saudara, kasih karunia tidak datang pada kita. Ya, nah hari ini saat teduh kita kasih karunia ya, atau apa rahmat kemurahan Tuhan. Nah, ingat saudara, ya, semua kekristenan tidak bisa dijalankan tanpa kasih karunia Tuhan. Kalau nggak ada kasih karunia Tuhan, satu perintah Tuhan yang paling kecil saudara nggak bisa lakukan, yang paling sederhana nggak bisa. Ya, jadi kekristenan itu mustahil tanpa kasih karunia Allah. Ya, semua yang kita lakukan harus karena kasih karunia. Nah, tapi gimana caranya saudara memperoleh kasih karunia? Cuman satu, iman. Iman, inilah khasnya Perjanjian Baru. Iman, saudara. Ya, kalau Perjanjian Lama, ketaatan dulu kepada Taurat. Nggak bisa, nggak ada orang yang bisa taat, saudara. Tapi Tuhan kasih iman. Nah, di Perjanjian Baru iman. Ketika saudara dapat imannya, ya, disitulah saudara bisa mendapat kasih karunia.
Makanya saudara, ketika kita ya bagian kita dapat iman itu kita percaya, saudara, kasih karunia itu datang. Makanya kekristenan itu ya saudara tidak berat hukum-hukum Tuhan itu. Kenapa? Karena kita diberi iman. Kalau kita lakukan dengan iman tidak berat. Ya, saudara. Nah, puji Tuhan. Jadi kalau kita mau penuh iman, bagaimana caranya? Harus penuh firman, saudara. Karena iman datang dari apa? Pendengaran, pendengaran akan firman, firmannya Kristus, ya, atau firman tentang Kristus. Nah, saudara, jadi kita mau apa, saudaraku? Ya, kita mau penuh dengan firman. Mari kita belajar bagaimana penuh dengan firman. Nah, Mazmur 1 mengajarkan kita baca ayat 2 sampai ayat 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, saudara baca firman, renungin firman, harus sampai tingkat kesukaan. Ya, banyak orang baru sampai kewajiban. Nah, yang kewajibannya ialah Taurat Tuhan. Ya, yang karena disuruh-suruh, ya, dia saudaraku, ya, apa ingin merenungkan firman Tuhan. Ya, karena apa saudaraku? Ya, kebiasaan, ya, tradisi saja. Ya, saudara, kalau kita cuma sampai tingkat itu, saudara, kita, ya, saudara, belum capai apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita sampai capai tingkat yang kesukaannya. Wah, ini dia. Ya, kesukaannya. Ya, itu tingkat addicted, ya. Kita apa, saudaraku? Ya, kita sampai ketagihan. Ya kan? Kesukaan itu kan gitu. Ya, delighted. Jadi kita, saudaraku, suka. Suka di sini, saudara. Ya, kayak saudara bilang, ya, aduh saya suka banget makanan ini. Aduh, saya suka banget, ya. Nah, sampai ketagihan, saudara, ya. Aduh, pengen lagi, pengen lagi. Nah, sama makanan rohani, saudara, sampai gitu enggak? Kesukaannya adalah Taurat Tuhan, ya. Nah, kalau ini, saudara, goal saudara, saudara akan capai itu. Caroline Leaf bilang, saudara, kalau kita baca firman 21 hari, saudara, dia masuk ke pikiran bawah sadar kita. Ya, kalau baca 1 kali 2 kali aja, ya udah, dia nggak pernah masuk ke pikiran bawah sadar, dia akan hilang. Ya, tapi kalau dia terus-terusan kita ulang 21 hari, itu masuk ke pikiran bawah sadar. Tapi masih bisa berubah. 21 hari itu masih bisa apa? Dia apa? Lama-lama dia apa? Mudar, bisa. Tapi kalau saudara tambah 21 hari lagi, dia bersifat menetap di pikiran bawah sadar saudara. Tapi kalau saudara tambah lagi 63, ya, apa? Tambah 21 hari lagi, berarti 63 hari, apa yang terjadi saudara? Ya, Caroline Leaf bilang dia teliti ya dalam ilmu otaknya saudara. Ya, saudara akan masuk tingkat ketagihan, addicted dengan firman saudara, ya. Kayak hari ini saya saat ini saya sudah addicted dengan firman. Ya nggak bisa enggak, saudaraku, pengen terus, ya, pengen terus, haus terus akan firman. Jadi saudara yang belum haus akan firman, jangan tunggu haus dulu. Lakukan aja terus, terus praktek. Nanti saudara masuk tingkat ya addicted dengan firman, saudara, ya. Nah, dikatakan begini, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ini dia, saudara. Kita mesti merenungkan Taurat itu siang dan malam. Baru Taurat itu, firman itu jadi apa? Jadi iman. Ya, kayak makan aja, saudara. Kalau kita makan nggak dicerna, kan bahaya, saudara. Ya, saya makan kacang goreng, saudara. Ya, 3 kilo atau 2 kilo lah, terlalu banyak 3 kilo, 2 kilo kacang goreng. Tapi saya nggak punya. Saya telan sampai melotot-melotot. Ya, saudara, saya telan. Saya mau tanya saudara, kenyang nggak?
berasa kenyang. Tapi dapat energi nggak? Enggak. Kenapa? Karena kacangnya nggak pernah dicerna. Besok saya ke toilet bunyinya rame, saudara ya. Karena makan kacang, keluar kacang. Demikian banyak orang dengar firman, ya sekali dua kali dia dengar, wih bagus ya, puji Tuhan, haleluya, amin. Sampai di situ aja. Yaitu kayak makan kacang nggak dicerna. Ya besok, maaf ya saudara, itu firman hilang. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Udah, nggak pernah tertanam dalam hatinya, nggak pernah masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Nah, firman yang kayak gitu nggak bisa jadi iman. Ya, sama kayak saudaraku kita ya makan kacang goreng. Kalau nggak dicerna, mana dapat energi, mana dapat sari-sarinya. Demikian juga firman Tuhan, kita udah dengar, wah luar biasa, harus kita renungkan terus. Masih ingat Abraham? Dia udah dengar janji Tuhan. Wah, luar biasa janji Tuhan. Tapi Tuhan ajarin dia merenungkan firman bertahun-tahun, saudara. Baru janji itu ya terjadi dalam hidupnya. Nah, dia mesti merenungkan. Nah, inilah saudaraku merenungkan itu. Ya, sistem Hagah. Nah, mari kita lihat di bawah ini kan ada kata Hagah. Nah, itu kata merenungkan. Ya, kalau kata kerjanya Haga, kata bendanya saudara adalah higayom. Ya, tapi Haga itu artinya merenungkan dengan bergumam. Jadi itu artinya, saudara. Nah, kalau saudara mau catat, saudara, ya, merenungkan dengan bergumam itu, ya itu artinya gini, saudara. Ya, merenungkan, memikirkan, menimbang-nimbang, membayangkan, menyebut-nyebut, ya, mengucapkannya, komat kamit atau bergumam. Nah, ini dia, saudara. Jadi merenungkan firman itu bukan diam aja, saudara. Kosongkan pikiran, kayak meditasi orang timur, ya. Ada banyak orang meditasi di doa pagi ini, saudara. Sampai dia lupa matiin mic, ya saudara, yang keluar suara gitu ya. Nah, coba bilang sama diri saudara, saya kenal orang itu, bilang. Nah, itu dia saudara. Bukan gitu. Merenungkan firman bukan gitu, bukan kosongin pikiran kayak orang agama timur, bukan, saudara. Hagah itu yang tadi yang saya sebut, merenungkan dengan bergumam. Nah, nanti kita lihat praktikalnya gimana ya. Nah, tapi ini konsep Hagah ini, saudara, ya itu ya mirip atau mirip sama saudaraku ya domba, binatang memama biak. Ya, makanya kita diumpamakan kayak domba, saudara. Binatang memama biak, kalau saudara lihat dia makan, dia kunyah tidak sekali, saudara. Betul? Coba lihat domba, kalau dia makan gimana? Sapi ini gambarnya. Dia makan gimana, saudara? Pertama dia gigit dulu, dia telan dulu, rumput itu gigitnya agak apa aja. Ya bukan asal-asalan ya, tapi belum sehalus itu. Dia gigit ya, pokoknya udah bisa ditelan, dia telan dulu, saudara. Nah, setelah ditelan, masuklah dia ke bagian lambung ya tertentu, dikasih enzim. Makanya kalau binatang mamabia itu ya dia punya lambung berlapis-lapis. Ya, ada lapis-lapisnya, saudara ya. Itu babat itu jenisnya beda-beda makanya. Nah, maka saudara ketika udah dikasih enzim, maka sapi ini ataupun domba ini mungkin dia duduk di bawah pohon atau dia jalan-jalan. Nah, kemudian dia muntahkan lagi, saudaraku, rumput itu ke mulutnya. Dan dia kunyah lagi, saudara. Nah, dia kunyah. Makanya mulutnya komat kamit, kan? Itu bukan makan ciklet, bukan. Ya, dombanya lagi kunyah. Nah, ini dia merenungkan firman, saudara. Inilah Hagah. Ya, jadi dia
cerna lagi firman itu, saudara. Ya, dia gigit lagi terus, dia kunyah sampai halus, saudaraku ya. Nah, setelah cukup halus, dia telan lagi, saudara. Masuk lagi ke bagian lambung yang lain. Ya, dikasih enzim lagi, saudara. Muntahin lagi, dia gigit lagi, saudara. Makin halus sekarang. Ya, domba itu, saudara. Karena rumput itu nggak gampang dicerna, saudara. Kemudian dia telan lagi, masuk ke bagian perut lain. Makanya perutnya berlapis-lapis, banyak bagian. Nah, yang terakhir keluar lagi, saudaraku, dicerna lagi sampai lumat. Ya, kalau udah lumat, saudara, dia telan lagi. Nah, bagian yang terakhir itu, saudara, dia mulai masuk ke usus. Dan dari situlah, saudara, ya, sarinya disedot. Sarinya, saudaraku, diambil dan jadi energi. Nah, begitu juga firman Tuhan, saudara. Dengar firman Tuhan, jangan hanya sekali, saudaraku, dengar puas. Puji Tuhan, haleluya. Nah, yang gitu nggak jadi iman, saudara. Kalau saudara mau jadi iman, ya apa? Terus renungkan siang malam, siang malam. Kenapa siang malam, saudara? Orang Yahudi minimal 2 kali itu wajib mesti renungin firman, saudara, ya, pagi dan malam, ya, minimal itu Shema Israel diucapkan. Nah, di antara itu, saudara, terserah saudara mau sesering mungkin, ya, mau renungin firman. Nah, artinya apa, saudara? Sesering mungkin kita renungin firman, saudara. Ya, bisa di pagi kita saat teduh, nanti malam sebelum tidur kita ya baca lagi, saudaraku, renungan yang hari ini kita dapat. Nah, renungin lagi, saudara. Nanti caranya kita lihat bagaimana. Nah, kemudian saudara juga bisa waktu saudara lagi nyetir, renungin firman. Ya, kayak domba sambil jalan dia gigit, saudara, sambil duduk di bawah apa? Pohon dia kunyah. Lihat, domba, kambing, kayak sapi, kayak nggak pernah berhenti apa mengunyah makanan, saudara. Makanya dia disebut memamah biak, ya kan? Terus saja, saudara. Nah, ini firman Tuhan, kita juga mesti gitu terus saja renungin, saudara. Firman itu dicerna terus, dicerna, direnungin. Nah, nanti, saudara, dia jadi energi. Ya, dia jadi iman. Ya, kalau dia udah jadi iman, saudara, dapat iman. Wih, apa akibatnya? Dan ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, gitu kan? Sama kayak pohon. Pohon kan nyedot terus, nyedot apa? Nyedot air. Ya, saudara, terus apalagi nyedot sari-sari yang ada, saudaraku, di tanah, jathara dan sebagainya, disedot masuk ke dalam pohon ini, saudara. Ya, cukup enggak? Ya, dia juga perlu sinar matahari. Ya, apa akibatnya, saudara? Terjadi fotosintesis. Kalau udah jadi fotosintesis, energinya disedot dari makanan-makanan itu, maka dia akan jadi pohon yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dia nggak usah ngeden. Pohon jeruk nggak perlu ngeden. Iya, berbuah jeruk nggak usah. Ya, dia santai aja, dia makan, saudara. Dia ya kayak tadi domba itu kunyah, makan, nanti dia dapat energi. Pohon itu juga gitu. Ya, kalau dia udah dapat energinya, pasti berbuah, pasti. Dan yang tidak layu daunnya. Nah, ini perhatikan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi, saudara, kenapa berhasil? Karena berdasarkan iman. Semua yang saudara perbuat berdasarkan iman pasti berhasil. Jadi ini bukan otomatis ya, saudara. Ya, apa yang dia itu kayak gini, kayak syarat Tuhan berkenan. Kalau kamu renungin firman 7 kali, angka 7, angka kesempurnaan, maka Tuhan berkenan. Tuhan bilang, aku kasih kamu apa aja yang kamu lakukan berhasil. Bukan, ini bukan apa? Bukan pemberian karena kita berkenan sama Tuhan terus ya udah diberi. Bukan, karena kita renungin firman, prinsipnya terjadi karena kita dapat imannya,
apa saja yang kita perbuat berhasil. Ya, jadi kita berhasil. Kita lakukan apa aja berhasil. Ya, karena didasarkan oleh iman. Nah, berarti apa saja di sini bukan yang saudara mau, ya. Yang itu tuh yang saya bilang kemarin, minggu kemarin. Saya renungin mau dapat VW, nanti saya dapat mobil VW. Ya, renungin perempuan cakep, dapat istri cakep, ya, saudara. Ya, udah dapat satu, pengen lagi satu lagi. Waduh, itu udah nggak sesuai firman. Nah, itu dia, saudara. Bukan gitu. Ini karena dia merenungkan firman, jadi iman. Nah, ketika jadi iman, apa saja yang dia lakukan berhasil. Ya, itu dahsyat, saudara. Nah, sekarang bagaimana cara kita merenungkannya? Nah, pakai semua indera yang mungkin dipakai, saudaraku, untuk apa? Untuk kita merenungkan firman. Ya kan? Tadi itu merenungkan, memikirkan, menimbang, membayangkan, terus menyebut-nyebut, mengucapkannya, komat kamit, bergumam. Jadi artinya di samping kita merenungkan, saudara, kita juga mengucapkannya. Ya, jadi dua, renung, ucapkan. Pikir, ucapkan. Pikir, ucapkan. Gitu, saudara, merenungkan firman itu. Jadi bukan diam, diam, ya. Mikir, menimbang-nimbang, merenungkannya, membayangkannya. Nah, bahasa Indonesia ada satu kata juga bagus, menghayati. Ya, kita hayati. Nah, jadi kira-kira gimana? Gini, saudara. Ya, saudara, misalnya baca ayat ini. Tetapi, kenapa tetapi? Di sini saudara tanya, oh, kaitannya sama ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, bla 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 bla. Ya, oh, itu kaitannya ya. Tetapi, jadi orang benar bukan hanya menjauhi ya orang fasik, nasihatnya, tetapi yang kesukaannya. Oh Tuhan, kesukaannya. Apa ya artinya kesukaan? Nah, kita bikin pertanyaan sendiri, saudara. Oh, kesukaan. Wow, lawannya apa ya? Ketidaksukaan, misalnya ya. Oh, saya udah sampai ke tingkat kesukaan belum ya? Tuhan, apa sih artinya kesukaan Tuhan? Ya, nah, saudara boleh study ya, saudaraku cari arti katanya boleh. Ya, kesukaan itu delighted. Wow, ya, sampai ketagihan. Tuhan, aku mau capai sampai tingkat kesukaan. Aku baca firman tingkat kesukaan. Terima kasih Tuhan, ini firman yang luar biasa Tuhan. Tuhan, aku mau mencapai ini. Ya gimana caranya ya? Ya saya mesti ulang-ulang terus sampai saya suka akan firman Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, yang merenungkan, merenungkan yang tadi itu Haga. Ya, jadi Tuhan yang merenungkannya, memikirkannya, menimbang-nimbang, membayangkannya, menyebut-nyebutnya, mengucapkannya, komat kamit, bergumam. Tuhan, terima kasih, aku mau seperti ini. Nah, siang dan malam. Wow, bukan cuma siang tapi malam juga. Ya, jadi saudara terus. Jadi kayak saudara apa? Ya sedang meneliti ayat ini. Ya, terus ngomongin tapi harus keluar suara, saudara. Ya, kemudian saudara ngomong, ini bisa jadi doa juga. Tuhan, aku mau Tuhan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oh Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Oh menjadikan firman-Mu kesukaan. Oh kesukaan. Bukan hanya kebiasaan dan karena terpaksa atau karena aku Tuhan hanya melakukannya karena disuruh-suruh. Oh Tuhan, aku mau Tuhan. Firman-Mu Tuhan jadi kesukaan. Nah, saudara ngomong gitu. Saudara ucapkan, ya uraikan firman ini. Itulah mengunyah. Mengunyah kan gitu, saudara. Makanannya itu dipecah-pecah. Ya, jadi kita setiap bagiannya
ya kita nikmati, saudara. Ya, kemudian ia seperti pohon. Wow, saya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, bayangin pohon ditanam di tepi aliran air. Jadi membayangkan juga termasuk, saudara. Memikirkannya, nah itu menganalisa, menimbang-nimbangnya itu ya saudara, ya ini apa ya maksudnya gitu. Kemudian saudara merenungkannya terus. Nah ini gitu, kalau saudara kayak gitu, itulah Haga. Pernah lihat orang Yahudi saudara di tanah di Holy Land, mereka kalau di depan tembok apa itu ratapan, doanya gimana? Gini kan? Terus saudaraku, komat kamit mulutnya, ya nggak boleh diam, saudara, komat kamit ngomong, ya. Nah itulah orang Yahudi, saudaraku, itu akarnya kita. Kalau kita nggak renungin firman, saudara, nggak kayak gitu. Nah makanya saudara, ayo kita renungin firman, ya. Kita lebih dari orang Yahudi, kita punya Roh Kudus, saudara. Ya, kita akan lebih efektif dalam kita merenungkan firman dan pasti akan jadi iman. Nah, inilah next yang disebut iman sebiji sesawi. Nah, sekarang kita udah ngerti, saudara. Iman sebiji sesawi itu apa? Ya. Nah, satu kali murid-murid, ya khususnya Petrus, kalau kita baca kombinasi dari ayat-ayat paralel ini, ya satu kali Petrus nanya, Tuhan, aku sudah ngampuni saudaraku 7 kali, dia berbuat salah 7 kali sehari, aku ampuni. Tuhan, sebenarnya batasnya pengampunan itu berapa kali sih aku mesti ampuni dia? Tuhan bilang, Petrus, bukan 7 kali, tapi 7 kali 70, 70 kali 7 kali. Waktu murid-murid dengar ini, ha, ya cuman nggak ditulis sih, nggak ditulis. Lalu, nah ini dia ayat 6, ayat 5, kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, ya, tambahkanlah iman kami. Aduh, kalau kekristenan begitu sulit, harus ngampuni 490 kali sehari terhadap saudara yang sama, kesalahan yang sama. Susahnya kayak begitu kekristenan. Bukan susah, Bung. Kekristenan itu bukan susah. Mustahil dipraktekkan pakai kekuatan kita. Hanya kalau ada iman, kita bisa mendapat kasih karunia untuk taat. Saudara, kalau nggak ada iman, nggak bisa. Makanya murid-murid bilang, tambahlah iman kami. Jadi konsepnya murid-murid gini, saudara, ditambahin. Tuhan, tolonglah aku, imannya cuma sekilo, tambahin dong sekilo lagi, ya kayak belanja aja, saudara, ya. Tambah lagi, ya sekilo, ya aku cuma 2 kilo, ya aduh tambahin lagi dong. Hadi bilang tambahin dong Tuhan, ya imanku nggak kuat Tuhan, aduh Tuhan nggak cukup Tuhan, aku ngadepin banyak masalah-masalah, tambahin iman Tuhan. Ya, Pak Budi bilang, Tuhan, aku lebih berat penatua Tuhan. Aduh, masalahnya ya nggak kira-kira, tambahin dong 10 kilo Tuhan imannya ya. Nah, kalau kita kan gitu, kita pikir konsep iman itu ditambahin dari luar. Tambah lagi, kurang ya, tambahin lagi, kurang, tambahin lagi. Ya, kenapa saudara? Ya, iman bukan begitu. Tuhan bilang iman bukan begitu, bukan ditambah-tambahin dari luar begitu. Iman itu bukan soal besar kecil dulu, bukan. Tapi kita lihat, dia jawab apa? Jawab Tuhan, kalau sekiranya, nah dia bikin kontrasnya sebenarnya. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kecil aja, dianggap kecil, ya, sesuatu iman yang dianggap kecil, ya, tapi kalau kamu ngerti ini iman sebiji sesawi, kamu dapat berkata pada pohon ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, kamu bisa pindahin gunung.
Kamu bisa lakukan hal-hal yang besar, gunung pindah. Ya, kita punya iman sebesar gunung, biji sesawi aja nggak bisa pindah, saudara. Ya, nah, jadi Tuhan mau ajarin kita iman sebiji sesawi, saudara ya. Nah, kenapa? Intinya apa di sini, saudara? Jadi konsep iman kita jangan salah, bukan ditambah-tambah gitu, bukan. Iman itu gini, saudara. Iman itu walaupun dianggap kecil, ya sederhana, sesuatu yang kecil, ya seperti apa biji sesawi. Biji sesawi kan kecil, saudara. Tapi kalau dia ditanam, nah ini dia, saudara. Kan dijelaskan oleh Yesus, kerajaan Allah seperti biji sesawi yang kecil sekali, tapi dia hidup. Jangan lupa, saudara, dia itu hidup, ya. Nah, maka dia bisa tumbuh jadi pohon yang besar. Kalau udah jadi pohon yang besar, nah itulah hal-hal yang dahsyat. Dia bisa melakukan hal-hal yang dahsyat, saudaraku. Ya, asal dia ya biji sesawi, hidup walaupun kecil. Ya, hidup dia. Itu yang paling penting, intinya itu, saudara. Walaupun dianggap kecil, tapi dia hidup. Nah, itu yang penting, hidupnya itu. Ya. Nah, saudara, biji sesawi kalau ditanam, coba lihat ini dia, saudara. Dia ngapain? Nah, ini sama seperti prinsip pohon tadi, saudara. Ya, pohon dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu, saudara, bisa berbuah ya dari kecil mungkin ya, dari biji ya. Apa? Dia bergantung sama apa, saudara? Satu, dia makan, saudaraku. Itu aja. Dia makan. Makan dari mana, saudara? Nah, dari air, zat hara, dia makan, kan? Kemudian apa? Dia juga makan ya sinar matahari, saudaraku. Itu dia makan. Ya, dia perlu, saudara, sinar matahari itu. Ya, kemudian saudara kalau itu udah dia makan, apa yang terjadi, saudara? Dengan sendirinya dia tumbuh. Ini keren. Dengan sendirinya dia tumbuh, saudara. Kita nggak perlu ngeden. Ya, jadi iman itu nggak perlu ngeden dapatnya, saudara. Ya, kita makan aja, makan firman. Ya, terus penuh dengan firman. Ya, nah apa yang terjadi? Dia tumbuh. Nanti kalau dia udah tumbuh besar, saudara, wih dahsyat. Dia dapat melakukan perkara-perkara besar. Pindahin gunung, ya. Saudaraku, gunung di sini tentu figuratif ya, bukan arti sesungguhnya. Gunung masalah, saudara, gunung penyakit, saudara, ya gunung apa aja yang saudara hadapi tantangan, saudara bisa pindahin. Ya, kalau kita udah punya iman sebiji sesawi, kita bisa usir setan. Nah, Tuhan ngomong sama orang, siapa, saudaraku? Murid-muridnya yang gagal menyembuhkan orang yang, saudaraku, anaknya sakit ayan, masih ingat? Nah, ini kemarin di KKR temanya. Dia kenapa gagal? Ya, karena mereka, saudara, yang nggak praktekkan iman sebiji sesawi ini. Ya, makanya Tuhan bilang kalau kamu punya iman sebiji sesawi, kan di situ dia singgung. Ya, kamu bisa nggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu dia, saudara. Wow, saudara mau punya iman sebiji sesawi? Nah, konsepnya sama. Penuhlah dengan firman. Kalau saudara penuh dengan firman, saudara makan ya seperti biji sesawi ini, terima zat-zat makanan, terima sinar matahari ya. Nah, nanti saudara dia jadi iman. Ketika udah jadi iman, walaupun dianggap kecil, bisa pindahin gunung, saudara, jangan main-main ya. Nah, itu dia, saudaraku, iman sebiji sesawi. Nah, yang kedua, yang terakhir, saudara, bagaimana caranya kita penuh dengan Roh Kudus? Nah, saya mau sampaikan dulu, saudara, penuh dengan Roh Kudus. Ya, apa intinya? Penuh Roh Kudus itu apa? Ya, jangan pikir, saudaraku, bahasa roh dulu. Ya, bahasa roh, yuk bahasa roh. Betul, ada kaitannya nanti dengan bahasa roh. Ya, ada kaitan. Tapi konsepnya saudara mesti nangkap dulu. Penuh Roh Kudus itu apa? Kenapa kita mesti dibaptis?
dibaptis ke dalam roh. Nah, kata dibaptis, saudara, itu artinya dicelupkan. Ya, dibaptis, dicelupkan. Saudara dicelupkan ke dalam Roh Kudus. Berarti Roh Kudus diumpamakan kayak air, saudara. Saudara ditenggelamkan ke dalam air itu, ke dalam Roh Kudus, saudaraku. Ya, artinya saudara dilingkupi dengan Roh Kudus, dikelilingi dengan Roh Kudus, saudaraku, saudara ada di dalam Roh. Ya, saudara dipenuhi, itu artinya dipenuhi, saudara, ya. Jadi kalau saudara ada di dalam Roh, saudara, maka apa yang terjadi, saudara? Saudara dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudara dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara digerakkan oleh Roh Kudus. Saudara akan saudaraku? Ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara akan mengalir bersama Roh Kudus. Masih ingat, saudaraku, ya, di Heskiel 47, masih ingat ayat 1 sampai ayat 13, nanti baca aja. Ya, ketika Yehezkiel lihat bait Allah, ternyata ada aliran air keluar dari bait Allah, itulah gambaran Roh Kudus. Ya, di Perjanjian Lama itu berbicara tentang nubuatan tentang Roh Kudus, saudaraku. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Ketika aliran itu mengalir terus berupa sungai, maka saudara, si Yehezkiel disuruh ukur setelah 1000 hasta, diukur cuman semata kaki. Tuhan bilang, lanjut lagi, ukur lagi 1000 hasta. Sampai di lutut. Terus lagi Yehezkiel, sampai di pinggang. Terus lagi, jangan berhenti. Akhirnya, ya, sampailah dia nggak bisa lagi jalan, saudara. Dia mesti berenang, karena dia udah dibenamkan ke dalam air itu. Dia sudah ada di dalam air itu. Maka dia disuruh ngalir bersama dengan air itu, saudara. Nah, itu gambaran baptisan Roh Kudus, saudara. Ya, kita dicelup ke dalam Roh Kudus. Nah, saudara, kalau kita hanya semata kaki, ya, yang dicelup cuman semata kaki, ya udah, mungkin 90%. Nah, 10% hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, yang saudaraku 90% masih dikendalikan oleh kedagingan kita, oleh saudaraku kekuatan kita sendiri. Maka kita mesti lebih dalam, ya. Ayo jalan lebih dalam lagi. Ya, jangan sampai cuman sepinggang. Kalau sepinggang mungkin 50%. Ya, dikendalikan oleh Roh Kudus, tapi yang 50% masih dikendalikan oleh daging kita. Oleh apa, saudaraku? Ya, oleh kekuatan kita sendiri. Nah, makanya kita mesti terbenam sepenuh-penuhnya ke dalam Roh Kudus, saudara. Supaya apa yang terjadi? Kita ada di dalam Roh, kita dibenamkan di dalam Roh. Nah, kalau kita udah di dalam Roh, apa yang terjadi, saudara? Kita dipimpin oleh Roh, maka kita akan saudara, mematikan perbuatan-perbuatan daging. Maka perbuatan daging mati sendiri. Yang bunuh siapa? Roh Kudus itu. Karena kita udah dibenamkan tadi, udah 100% dikendalikan oleh Roh Kudus. Daging kita hilang kendalinya, saudara. Dia mati dia, saudara. Kita hidup nggak pakai kekuatan kita lagi. Kita hidup pakai, saudaraku, kekuatan dari Roh Kudus. Ya, gimana nggak dahsyat, saudara. Maka perubahan hidup kita terjadi. Makanya, saudara, orang yang penuh Roh Kudus, saudaraku, dia karakternya berubah. Kayak siapa, saudaraku? Kayak Barnabas dan teman-teman tadi. Terkenal baik, penuh hikmat, orang baik. Ya kan, saudara? Kenapa? Karakternya bertumbuh. Nah, hari-hari ini ada orang nggak ngerti kepenuhan Roh Kudus, saudara. Ya, mereka ya cuman sampai berbahasa roh aja. Ya, tapi saudara, karakternya nggak berubah, makanya bikin siap. Saya nggak mau berbahasa roh. Kenapa? Buktinya hidupnya nggak bener orang itu. Ya, bahasa roh masih nipu. Bahasa roh dia utang sama saya nggak bayar. Ya, bahasa roh tapi dia hidupnya nggak bener. Nah, saudara, kenapa? Karena kita nggak ngerti arti
kepenuhan Roh Kudus, saudara. Ya, penuh Roh Kudus itu kita dibaptis, dicelup ke dalam Roh Kudus. Ya, nah nggak cukup hanya Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus sudah di dalam kita waktu kita percaya, tapi kita harus ada di dalam Roh Kudus. Nah, ini baptisan Roh Kudus, saudara. Ya, nah baptisan Roh Kudus cuma sekali aja terjadinya, tapi penuh dengan Roh Kudus harus terus-terusan. Ya, terus membenamkan diri kita di dalam Roh Kudus. Terus, nanti kalau kita membenamkan diri kita terus dalam Roh Kudus, kita dibawa oleh Roh Kudus ikut sungai itu, saudara. Di tepi kiri kanan sungai itu ada kehidupan, ada pohon-pohon ya berbuah, saudaraku, luar biasa. Ya, kita pasti berbuah, pasti. Bukan hanya itu, saudara, kita dibawa kemana, saudara? Ke tempat banyak ikannya. Haleluya. Tuhan mau kita jadi penjala manusia, saudara. Banyak ikan-ikan, saudaraku, karena ada kehidupan. Ya, kita dibawa juga, saudaraku, untuk ya ke tempat ikan-ikan itu berada. Ya. Nah, saudara, jadi kita mau penuh dengan Roh Kudus. Nah, salah satunya, saudara, cara yang Tuhan berikan, ini salah satu ya. Ini bukan satu-satunya. Nah, makanya orang karismatik mesti belajar. Ini bukan satu-satunya, saudara. Ini salah satunya. Ya, yaitu kalau kita sering praktek bahasa roh. Sering, saudara. Nah, Paulus itu sering praktek bahasa roh, saudara. Dia bilang, ya, aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari kamu, lebih dari jemaat di Korintus, karena gereja Korintus sepanjang ibadah mereka cenderung berbahasa roh. Bayangin, saudara, kalau ibadahnya 2 jam, ya berarti mereka bahasa roh 2 jam terus, tapi di ibadah. Nah, Paulus bilang, aku lebih suka kalau di ibadah, ya, bukan berkata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti, tapi yang dimengerti. Tapi aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu. Berarti apa, saudara? Ya, dia secara kuantitatif dan secara kualitatif dia berbahasa roh lebih dari orang apa? Orang Korintus. Ya, dia lebih, saudaraku. Jadi mungkin Paulus ya lebih dari waktu ibadah. Ya, dia berbahasa roh. Ya, kemungkinan jam-jaman. Ya, dia sambil jalan dia bahasa roh, di rumah dia bahasa roh, saudaraku. Nah, kenapa bahasa roh Paulus mau berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari jemaat Korintus? Kenapa, saudara? Karena penting. Bahasa roh itu penting, bahasa doa. Ya. Nah, ada yang bilang, oh, nggak semua orang dapat bahasa roh. Loh, Paulus bilang, aku suka. Ya, aku mau semua kamu berbahasa roh. Aku ingin semua kamu berbahasa roh. Paulus aneh kalau bilang aku ingin kalian semua berbahasa roh, padahal bahasa roh nggak buat semua orang. Paulus schizophrenia atau apa ini, saudara? Yang ngomong ya sebentar gini, sebentar gitu. Ya, nah bahasa roh buktinya itu salah satu bukti. Bahasa roh itu buat setiap orang percaya. Kalau enggak, ngapain Paulus bilang, aku mau kamu semua berbahasa roh. Ya, semua orang percaya bisa dapat bahasa roh, saudara. Ya, dan harus praktekkan bahasa roh terus-terusan. Nah, bahasa roh itu, saudara, bagus. Kenapa? Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nah, ini. Dia membangun imannya sendiri. Oke? Ya, dia membangun imannya sendiri. Tentu ini kaitannya sama iman, ya. Jadi bahasa roh membangun iman. Artinya gini, kalau imannya udah ada, waktu dia bahasa roh, saudara, iman yang udah ada itu jadi aktif. Oke? Waktu saya berbahasa roh, saudara, iman saya diteguhkan. Ya, jadi harus ada iman dulu. Bahasa roh tidak menimbulkan iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bahasa roh tidak menimbulkan iman. Bahasa roh meneguhkan iman. Ngerti ya bedanya? Kalau menimbulkan iman berarti kita bahasa rohnya nanti dapat iman. Bukan.
Kalau kita nggak pernah baca firman, ya nggak akan ada iman. Ya, kalau kita baca firman, saudaraku, muncul iman. Nah, iman yang ada ini diaktifkan oleh bahasa roh, dikuatkan, dibangun, saudaraku, supaya dia siap, aktif, siap beroperasi imannya. Iman itu, saudara, mesti diaktifkan. Nah, cara aktifkannya itu tindakan iman, yaitu salah satu yang paling efektif adalah waktu kita berbahasa roh. Ya, tatap waktu kita berbahasa roh, kita, saudaraku, ya, membangun diri kita sendiri. Ya, nah, sehingga saudara, iman itu siap beroperasi. Makanya kalau kita melayani, saudara, bangun, ya, roh kita bangun dengan berbahasa roh. Maka kita siap melayani, saudara. Ya, nanti kita kalau di KKR, di breakout room, di rumah kita udah bangun iman kita dulu. Ya, nanti di breakout room kita, wah, imannya siap beroperasi, saudara. Ya, itu penting. Nah, gawatnya gini, saudara. Ada orang karismatik yang udah bahasa roh, tapi dia nggak pernah baca Alkitab. Nggak pernah penuh firman. Ya, dia nggak pernah, ya, terus dapat iman lewat baca Alkitab. Tapi dia hanya berbahasa roh. Kira-kira gimana, saudara? Ya, bisa imannya diteguhkan? Ya nggak bisa, karena imannya aja dia belum dapat. Ya, ini bukan iman keselamatan, ya, iman-iman lainnya dia belum dapat, saudara. Ya gimana mau diteguhkan? Ya makanya ada orang yang nggak pernah baca firman, hanya bahasa rohnya nggak berguna buat dia, saudara, karena nggak ada imannya. Ya, jadi apanya yang mau diteguhkan? Imannya dia nggak ada, ya paling iman keselamatan aja, saudara. Nah, jadi makanya orang bahasa roh kalau nggak baca firman, makanya itu yang bikin siap orang. Ya, dia kok bahasa roh kok masih nipu, dia bahasa roh kok masih begini. Nah itu, saudara, jadi jangan heran kalau ada orang yang bahasa roh tapi hidupnya nggak berubah-berubah, karena dia nggak pernah baca firman. Nah ingat, firman dan Roh Kudus itu sama, kerjasama, nggak bisa dipisahin, saudara. Ya, karena firman itu adalah roh, firmanku adalah roh. Roh Kudus disebut roh kebenaran. Ya, jadi itu berkaitan, saudara. Ya, nah ini penting. Kemudian selanjutnya dia bilang, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tapi akal budiku tidak berdoa. Jadi saudara, waktu kita bahasa roh, ya saudara, maka kita sebenarnya, saudaraku, dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, karena kita bersekutu sama Roh Kudus. Ya, kita, saudaraku, dikendalikan, digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, itulah, saudaraku, makanya penuh Roh Kudus, ya, ada kaitannya sama bahasa roh, saudara. Ketika kita bahasa roh, pura maka syandaran, Roh Kudus, saudaraku, memberi ilham kepada kita, kan, berkata-kata dalam bahasa roh itu, maka saudara, dia, ya saudara, bersekutu dengan roh kita. Ya, dia, saudaraku, bersekutu sehingga dia menggerakkan kita, sehingga dia, saudaraku, memimpin kita, sehingga dia, saudaraku, ya, menaungi kita. Dia saudaraku, bersekutu dengan kita. Nah, itu ada kaitannya. Makanya kita sering-sering, saudaraku, berbahasa roh supaya kita, saudaraku, digerakkan, dipimpin, ya, saudaraku, kita bersekutu dengan dia. Nah, ini luar biasa, saudaraku, ya. Nah, saudara, mari kita praktek. Kalau saudara, ya, ada di tempat ini yang belum dibaptis dengan Roh Kudus, minta, saudaraku, supaya saudara ngalamin baptisan Roh Kudus, dicelup ke dalam Roh Kudus. Ya, kita harus punya pengalaman dicelup ke dalam Roh Kudus. Kalau belum pernah, minta pengalaman itu, saudara. Ya, nah setelah saudara yang udah dibaptis dengan Roh Kudus, ingat, saudara sudah mengalami dicelup ke dalam Roh Kudus. Hanya sekali aja. Tapi saudara harus terus-menerus membiarkan diri saudara terbenam di dalam Roh Kudus. Terus ada di dalam Roh Kudus.
in the spirit. Ini yang disebut in the spirit. Kita dalam roh. Yesus waktu dibaptis, ya saudaraku, ya dikatakan Roh Kudus turun atas dia, tapi dia kemudian saudara setelah habis doa puasa dikatakan in the spirit, di dalam roh dia kembali ke Galilea. Jadi kemanusiaannya dia perlu saudaraku ya dipimpin roh in the spirit saudaraku. Nah, barulah Yesus melakukan pelayanan-pelayanan yang saudaraku penuh kuasa itu. Sebelumnya nggak pernah tercatat kan? Dia sembuhin orang, usir setan dan sebagainya, saudara. Ya, tapi setelah dia in the spirit, saudara. Nah ini adalah ya model buat kita. Kita perlu in the spirit, saudara. Itulah dibaptis dengan roh dan terus menerus ya hidup penuh dengan roh. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan, kalau ada di antara kami Tuhan yang belum dibaptis dengan Roh Kudus Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami mengalami itu hari ini Tuhan. Kami mau dibaptis dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami Tuhan boleh Tuhan seperti Barnabas, seperti orang-orang yang tadi kami baca Tuhan, di dalam firman-Mu, kami mau penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami ada di dalam Roh Kudus terus, dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Dan salah satunya kami mau Tuhan menggunakan bahasa roh di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ya karena mungkin kita udah mendekati jam 8, ya gimana Pak Hadi, apa mau kita tutup dulu, baru tanya jawab, kalau ada yang mau stay, ya saya masih kasih mungkin 15 menit untuk tanya jawab. Tapi kalau yang mau ya segera melakukan kegiatan sehari-hari silakan. Ya Kak Edi. Ya teman-teman, Bapak Ibu, kalau ada yang mau lanjut aktivitas yang lain bisa leave. Tetapi kalau Bapak Ibu mau lanjut kita tanya jawab, bisa tetap stay ya di dalam link Zoom ini ya. Ya Kak Edi, tadi Kak Edi kan bilang iman itu perlu bertumbuh. Bertumbuh itu bukan ditambahin 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, tetapi imannya itu perlu bertumbuh itu dari iman keselamatan, dapat iman kesembuhan, iman pemulihan. Nah, berarti Kak Edi kalau kita itu sebelum mendoakan kesembuhan untuk orang lain, seharusnya kita dapetin iman kesembuhan itu ya di dalam hidup kita ya. Kalau kita nggak dapetin, apakah akan terjadi kesembuhan, Kak? Oke. Jadi yang penting basicnya dulu, kita percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Itu dulu konsep bahwa Tuhan Yesus mau menyembuhkan dan dapat menyembuhkan, itu dulu iman, itu yang paling penting. Kalau itu udah ada, kita udah siap mendoakan orang sakit, usir setan dan sebagainya ya. Nah, tapi ada orang kan mungkin dia perlu dengar firman lebih banyak lagi supaya makin teguh imannya, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Ya, jadi nah itu caranya bukan ditambahin nama Tuhan, tapi kita yang renungin firman itu, iman sebiji sesawi itu ya. Jadi kita baca firman Tuhan ya. Nanti kita makin bertumbuh lagi, makin kuat kita imannya itu bertumbuh dalam diri kita ya. Nah, tapi jangan khawatir saudara, kadang-kadang kalau kita penuh Roh Kudus, saudara melayani, tiba-tiba Tuhan kasih karunia iman. Nah, karena Tuhan tahu kita perlu ini ya. Misalnya kita lagi doain orang sakit, tiba-tiba saudara dapat karunia iman ya, saudara dikasih tahu dia akan ya sembuh hari ini juga. Itu karunia iman, saudara. Ya. Nah, jadi ya kita doain aja sesuai dengan iman itu, ya. Atau Tuhan kasih
penyakit-penyakit yang aneh-aneh, misalnya ya, yang HIV, kita belum pernah dengar di zamannya Yesus, ya kan? Dikasih iman, nah kita doain sembuh, bisa. Ya, COVID-19 kan kita dapat karunia iman, bisa ya. Jadi ada dua, iman yang sedang bertumbuh dan karunia iman. Nah, kalau kita melayani, Tuhan bisa kasih kita karunia iman. Ya. Oke. Ya, tadi Kak Edi juga bilang apa? Ketika kita merenungkan firman Tuhan itu ya sampai tertanam, itu butuh waktu 21 hari, lebih bagus lagi kalau ditambah 21 hari. Nah, pertanyaannya Kak Edi, apakah itu firman yang sama Kak Edi? Sehingga itu benar-benar itu jadi rema, sehingga jadi iman. Bagaimana kalau kita ada bedanya nggak Kak? Maksudnya setiap hari kita merenungkan firman yang berbeda-beda dengan 21 plus 21 hari itu kita merenungkan firman yang sama, misalkan tentang kesembuhan nih, bahan baku iman firman kesembuhan kita renungkan terus atau bagaimana Kak sebaiknya? Iya. Jadi bisa aja satu ayat, satu bagian, tapi bisa juga bagian-bagian lain yang berkaitan sama itu. Jadi nggak harus satu ayat aja ya kan, tapi kebenaran yang sama, tapi direnungkan berkali-kali dari berbagai ayat, bisa juga gitu. Jadi nggak kaku hanya satu ayat gitu ya. Jadi karena Roh Kudus yang pimpin, nggak usah khawatir, Roh Kudus yang pimpin kita. Nanti Roh Kudus ingetin, ayat ini, renungin ayat ini, yang berkaitan sama ayat-ayat itu gitu ya. Nah kita renungin aja. Makanya kita bersyukur ya kalau kita bersaat teduh itu kan sekarang kita udah lebih berkembang di Abalef, kita usahakan ayat-ayatnya berkaitan satu minggu itu ya. Itu dulu kita renungin, jangan pindah-pindah ya, terlalu banyak apa itemnya tapi kita nggak fokus ke merenungkannya ya. Jadi itu kira-kira. Ya, Kak Edi, makasih Kak. Ya, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, silakan bisa langsung open mic. Ya, pagi Kak Edi, pagi Pak Hadi. Lagi Banyak nih Kak Edi yang bertanya juga ya pada teman-teman di Kompak gitu ya, ketika ada ya khususnya ada KKR lah ya. Banyak yang bilang begini Kak Edi pertama, kayaknya saya nggak ada karunia kesembuhan, jadi saya kayaknya nggak ikut deh gitu loh. Biarin teman-teman yang ada karunia silakan, saya nggak deh ya. Yang kedua, yang saya mau tanya juga sama teman-teman banyak nanya nih Kak Edi. Jadi pakai ayat firman juga nih Kak Edi. Jadi mereka suka berkata ya di dalam Matius 7 ayat 22, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ya. mereka banyak juga yang pakai ayat ini, akhirnya udahlah, lebih baik saya nggak ngelakuin apa-apa, saya tahu saya kenal Tuhan saya dan Tuhan itu kenal sama saya. Sedangkan Ya. tadi kan Kak Edi bilang, kalau kita anak-anak Tuhan, ya disertai tanda-tanda ajaib. Nah, ini kita yang mesti yakinkan kepada teman-teman atau juga komunitas kita supaya kita yang benar ya. Saya sih percaya yang benar yang tadi Kak Edi katakan ya, ketika kita memang punya iman, kita pasti disertai tanda-tanda ajaib. Nah, tapi buat teman-teman yang bimbang ataupun juga ragu akan iman mereka pakai ayat firman juga nih Kak, gitu loh Kak. Ya. Gimana Kak? Oke. Nanti saya terangin ya. Oke, yang pertama dulu, saudara, tadi tentang apa itu? Yang Karunia kesembuhan. ya, oke. Gak punya karunia Nah, kesembuhan. saudara baca Alkitab mesti konteks, tahu konteksnya. Nggak boleh comot ayat ini, ya, terus praktekin ya di dalam seenak yang kita mau. Nggak boleh. Kita baca di konteksnya. Nah, kalau saudara baca Markus 16, ya, ayat yang ke-15, mesti baca dari 15 dulu sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, kan dibilang gini saudara, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya kan?
ya kan? Mereka akan apa? Usir setan, ya kan? Terus mereka akan tumpang tangan orang sakit sembuh, ya kan? Kemudian mereka minum racun nggak mati, kemudian mereka saudara pegang ular nggak akan mati, nggak akan membahayakan mereka, ya kan? Nah, ayat itu saudara nggak boleh dicomot gitu aja, mesti saudara baca ayat sebelumnya. Nah, karena ayat sebelumnya dia bilang ini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada sekalian makhluk. Jadi, kalau saudara pergi, tanda-tanda ini menyertai saudara nanti. Orang-orang yang percaya, ya kan? Nah, jadi itu ayat saudara buat semua orang percaya, ya. Kalau dia pergi, konteksnya dalam memberitakan Injil. Jadi kalau kita tujuannya buat memberitakan Injil, Injil kerajaan, nah maka Injil kerajaan itu yang saudara beritakan pasti disertai dengan tanda-tanda ini, ya, di mana ada apa orang diusir setannya, ya kan, sembuh penyakitnya, bahkan tanda-tanda mujizat, ya. Jadi yang heran, kok orang minum racun nggak mati, ya, kemudian digigit ular, ya itu bukan kita, wah, saya mau uji, saya orang percaya bukan ya. Ya udah saya pulang beli baygon. Saya jamin saudara besok masuk koran telah meninggal dunia dengan sangat tidak tenang. Ya. Kenapa itu mencobai Tuhan? Itu konteksnya kalau kita lagi misi, lagi doain orang sakit, lagi cari jiwa, kita diracunin nggak mati. Ya, bukan kita nantang Tuhan, kita minum racun, bukan. Itu baca Alkitab mesti konteksnya, ngerti ya? Kemudian itu artinya ya. Jadi bukan mencobai Tuhan. Itu kalau lagi di dalam misi kita menginjil, orang mau celakai kita nggak kena, gitu ya. Ya, tapi bukan kita sengaja digigit ular, sengaja minum racun, bukan. Nah, itu baca Alkitab sekali lagi harus konteksnya, ya. Jadi kalau buat misi memenangkan jiwa, dalam kaitan memenangkan jiwa, semua orang percaya bisa menyembuhkan orang. Semua orang percaya bisa mengusir setan. Nangkep ya? Jadi itu konteksnya. Jadi itu bukan tergantung karunia apa enggak. Bukan. Nah, kalau yang karunia itu lain lagi. Nah, sekali lagi konteksnya lain. Di dalam tubuh Kristus katanya Allah menetapkan berbagai karunia. Ada orang yang kesembuhan, ada orang yang mujizat, ya kan? Nah, ada orang yang lain karunianya. Ngerti nak? Jadi dalam gereja, kalau kita doain orang sakit, makanya saya kalau doain orang sakit di dalam gereja, saya cari orang yang punya karunia. Kamu doain dia. Ya, misalnya Kak Sofyan, dia punya karunia, saudaraku dalam hal itu. Yuk, Kak Sofyan doain Kak Sofyan. Ya, dan dia doain. Ini dalam konteks ini ya, di dalam gereja, bukan konteks menginjilan. Orang percaya yang sakit. Ya, nah doain. Oke, jadi beda konteksnya. Kalau di dalam tubuh Kristus, nggak semua orang punya karunia kesembuhan. Oke, tapi dalam menginjil, semua orang percaya disuruh. Ini perintah malah. Supaya kita usir setan, doain orang sakit. Nah, perhatikan, kalau itu tujuannya buat dia terima Yesus nginjil, kaitannya sama ya dia terima keselamatan, itu Tuhan selalu nyatakan. Nah, itu. Nah, kemudian yang tadi juga ya, aduh, saya nggak punya karunia, nggak usahlah aku pergi dipakai Tuhan. Ya, nah, ingat saudara, ya ini konteksnya bukan dalam tubuh, bukan apa kita sedang pelayanan di dalam gereja, tapi ini nginjil. Ya, KKR kita ini kan buat sampai orangnya terima Yesus kan. Nah, tapi kita pergi juga nggak sendirian. Jadi saudara jangan berpikir gini, aduh saya nggak bisa mungkin ya, saya kurang di situlah ya, aku belum terlalu apa
terlalu terlatih. Saya ada gunanya nggak ya? Ada, saudara, ada gunanya. Kan kita teamwork. Teamwork itu, saudara, ya, saudara, kalau saudara bukan yang di depan, saudara doa. Ya, karena perlu orang yang doa kan di belakang. Nih lihat, waktu Petrus dan Yohanes doain orang sakit, mereka bilang begini, lihatlah kami. Kenapa dia bilang kami? Karena dia datang atas nama, ya, bukan pribadi, tapi tubuh Kristus. Lihatlah kami. Tapi waktu dia doain, Petrus yang ngomong aja. Ya kan? Bangkit dan berjalanlah. Yohanes nggak ngomong, Yohanes doa. Nah, jadi di dalam nanti KKR, saudara, ada yang ngomong, ada yang doa. Ada yang, ya, saudaraku, di belakang, dia doa dukung orang ini. Oke? Jadi jangan bilang, aduh saya nggak ada fungsinya nanti. Enggak, saudara. Kita satu tubuh, Tuhan bisa pakai kita ngalir sesuai dengan peranan kita nanti. Kayak nyelamatin orang, ya, di sumur, saudara. Ada yang pegangin talinya, ada yang turun. Ya kan? Dua-duanya berguna kan? Kalau nggak ada yang pegangin talinya, yang turun nggak bisa turun. Tapi kalau cuma pegang tali, nggak ada yang turun. Waduh, gimana dong bisa selamatin orang dalam sumur itu ya? Jadi itu. Oke, yang kedua. Nah, saudara, sekali lagi, konteks. Jangan comot ayat. Saudara akan bingung kalau comot ayat. Konteks Matius 7 ayat 20 tadi itu, dan 20 sekian, 22 ya. Nah, itu bukan lagi bicara tentang percuma kalau orang, ya, usir setan, orang, ya, saudara, mendoakan orang sakit, bernubuat, percuma, jangan lakukan itu karena itu nggak ada gunanya. Bukan gitu. Kalau saudara baca ayat itu gitu, ya kesimpulannya saudara ngaco. Baca ayat itu ngaco. Ayat itu bukan itu maksudnya. Ayat itu lagi bahas siapa orang yang benar-benar orang percaya sejati dengan orang percaya palsu. Oke? Nah, itu saudara mesti baca ayat sebelumnya, ayat 15 ya. Dia jelasin banyak serigala berbulu domba. Jadi itu ngomong guru-guru palsu, nabi-nabi palsu dan pengikut-pengikutnya. Ya, nah mereka itu serigala berbulu domba, tahu ya? Serigala di dalamnya, luarnya domba. Jadi dia lahir baru nggak? Enggak, karena dalamnya masih serigala, luarnya domba, kelihatan kayak Kristen, ya, kebaktian, ikut acara, mungkin juga ikut kompak dia, ya kan? Tapi dia belum lahir baru karena dalamnya masih serigala, oke? Nah, dia belum lahir baru. Nah, makanya dia bilang gini, nggak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dari buahnya lah kamu tahu, ya, orang ini benar apa enggak dari buahnya, ya kan? Kalau dia nggak ada buah roh, ya, tapi dia ngaku-ngaku, ya, aku sudah begini, aku sudah begitu. Nah, dari buahnya kata Tuhan, kamu tahu ini nabi palsu atau, ya, pengajar palsu atau pengajar benar. Oke? Dia aja masih, waduh, hidupnya nggak ada buahnya. Nah, jangan-jangan dia memang palsu gitu ya. Nah, nanti lalu dia lanjut, makanya Yesus bilang bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan, masuk kerajaan surga. Bukan cuman karena dia ngomong, Tuhan, Tuhan, dia masuk ke dalam kerajaan Allah kan? Nah, tapi siapa yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, kehendak Bapak yang paling besar apa? Nanti baca di Yohanes ya, percaya kepada Dia. Ya, percaya. Jadi pekerjaan terbesar, perbuatan terbesar yang Tuhan mau kita lakukan adalah percaya. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Berarti orang ini belum percaya, ya, dia nggak melakukan kehendak Bapa, ya, di surga, itu dia. Ya, jadi dia bukan orang percaya. Nah,
Buktinya lagi, ya nanti saya bacakan saudara. Di sini dikatakan, ya ayat yang ke-21 ya. Nah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kehendak Bapa itu percaya, saudara. Oke? Kalau ini ditafsirkan sebagai melakukan perbuatan-perbuatan, kehendak-kehendak ya Tuhan secara perbuatan, berarti ini menyalahi prinsip keselamatan itu karena iman. Ya, berarti kita percaya keselamatan karena perbuatan. Enggak. Percaya itu apa? Keselamatan itu berdasarkan iman. Makanya melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yohanes 6 bilang kehendak Bapa yang terbesar itu adalah percaya. Jadi dia belum percaya, saudara, orang ini. Cuman ngomongnya, Tuhan, Tuhan. Ada nggak orang gitu? Ada. Tapi dia belum percaya. Contohnya Yudas. Yudas paling jelas itu. Ya, dia ngomongnya Tuhan, tapi dia sendiri belum percaya. Ya, Yohanes 6. Nah, terus apa? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tuh masih ngomong Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, demi nama lu? Berarti ini nubuatnya benar, saudara. Ya, usir setannya benar. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Berarti benar. Ini mujizat yang benar, nubuat-nubuat yang benar, saudara. Ya, tapi pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku apa? Tidak pernah, ya, tidak pernah mengenal engkau. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada waktu itu aku akan berterus terang bilang, ya, aku tidak pernah mengenal engkau. Nah, kata mengenal itu menunjukkan keselamatan, saudara. Ya, jadi apa itu hidup kekal? Yohanes 17, mengenal Allah. Itulah hidup kekal. Berarti orang ini belum dapat hidup kekal. Karena Yesus bilang, kamu tidak pernah, aku tidak pernah mengenal kamu. Karena orang yang selamat itu, dia dikenal Allah dan dia mengenal Allah. Ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak pernah. Bukan kamu udah mengenal kehilangan pengenalan. Salah. Banyak orang pikir ayat-ayat ini, saudara, bicara orang yang udah terima Yesus, sudah lahir baru, dia jatuh lagi ke dalam dosa, kemudian kehilangan keselamatan. Nah, itu salah tafsirannya. Bukan begitu, saudara. Dia belum pernah mengenal Allah. Belum pernah. Ya, belum pernah tahu ya. Ya belum pernah. Ya, bukan udah pernah kehilangan, bukan. Dia memang belum pernah. Ya contohnya siapa? Yudas. Belum pernah dia mengenal Yesus. Belum pernah. Walaupun dia boleh sebut Tuhan, Tuhan. Oke? Nah, enyahlah kamu, apa saudara? Pembuat kejahatan. Bukan berbuat kejahatan, pembuat. Apa bedanya berbuat dengan pembuat? Pembuat itu dia memang ya dia berbuat dosa dari hakikatnya dia orang berdosa, makanya keluar dosa terus. Itu pembuat. Ya. Penggonggong sama ya anjing itu penggonggong, Saudara. Tapi saya bisa menggonggong. Bedanya apa? Anjing menggonggong keluar dari hakikat dia sebagai penggonggong. Keluar. Kalau saya bukan penggonggong, nature saya bukan penggonggong, tapi saya bisa niru menggonggong. Oke? Nah, beda. Kalau Alkitab bilang pembuat kejahatan itu artinya belum lahir baru, Saudara. Pembuat. Kalau kita bisa berbuat jahat, ya, tapi kita bukan pembuat kejahatan. Karena semua dosa kita udah ditanggung. Ya kan? Kita secara de jure udah orang kudus, bukan orang berdosa lagi. Jadi kita bukan pembuat kejahatan, Saudara. Jadi ini
bukti-bukti orang ini belum lahir baru, saudara. Oke? Nah, pertanyaannya, kok bisa ya orang belum lahir baru ya bisa dipakai untuk bernubuat, usir setan, ya melakukan apa, saudaraku, kesembuhan misalnya ya. Kok bisa melakukan mujizat? Bisa. Kenapa nggak bisa? Cuma dipakai Tuhan, keledai pun bisa dipakai Tuhan. Ya kan? Untuk dipakai Tuhan nggak perlu lahir baru, saudara. Nggak perlu. Ya, keledai bisa dipakai Tuhan. Batu katanya bisa dipakai Tuhan, memuji Tuhan. Ya kan? Nebukadnezar dipakai Tuhan. Dia disebut hamba Allah. Tuh, belum lahir baru, jahat lagi dia. Kok bisa dipakai Tuhan? Bisa lah. Siapa yang bilang nggak bisa? Jangan batasin Tuhan. Ya. Nah, makanya kalau kita dipakai Tuhan nggak boleh sombong. Wih, dipakai Tuhan, tandanya gua berkenan. Belum tentu. Keledai dipakai Tuhan, saudara. Nebukadnezar dipakai Tuhan. Ya kan? Nah, ada buktinya di Alkitab, Pak Edi? Ada. Yudas contohnya. Yudas tuh belum lahir baru ya. Dia tidak percaya, mana mungkin lahir baru. Yohanes 6. Ya, nanti saudara baca ayat 60 ke atas. Ya, dia belum percaya. Bukan orang percaya dia, saudara. Dia belum percaya. Nah, dia dipakai Tuhan nggak? Dipakai. Karena dia termasuk yang diberi kuasa oleh Tuhan. Diberi kuasa untuk dia usir setan, saudara. Ya, jadi kayak Nebukadnezar, dia diberi kuasa jadi hamba Tuhan dalam hal itu. Ya, saudara, dia diberi kuasa usir setan, bisa, keluar setannya. Sembuhin orang sakit dia, sembuhin orang sakit, lakukan mujizat, ya siapa Yudas. Nah, bisa nggak orang bernubuat belum lahir baru? Bisa. Baca saudaraku nanti ya di Bilangan. Ya, Bilangan 14 ke atas, saudara baca Bileam. Bileam itu ya saudara udah lahir baru belum? Belum. Dari mana saudara tahu? Ya, dia masuk neraka, saudara. Yudas, kitab Yudas bilang dia masuk neraka. Berarti dia bukan orang lahir baru kan? Ya kan? Nah, kok dia bisa bernubuat? Bisa. Nubuatnya dicatat sebagai firman Allah. Sampai hari ini di Bilangan, firman Allah. Tapi dianya nggak masuk surga, saudara. Bisa nggak? Bisa. Nah, inilah dia, saudara. Ya, jadi itu maksudnya. Nah, jadi di sini bukan Allah bilang percuma, nggak usah melakukan mujizat, percuma, ya kan? Nggak usah usir setan, bukan gitu. Jangan baca Alkitab sembarangan, ya. Ini maksudnya, ya kalau orang, ya cuman dipakai Tuhan aja, dalam arti kata ada mujizat, kesembuhan, belum tentu dia orang Kristen sejati. Ya kan? Belum tentu. Nah, tapi orang Kristen sejati dipakai Tuhan melakukan hal-hal ini. Bisa ya dipakai Tuhan melakukan hal-hal ini. Oke? Ya. Nah, jadi itu dia. Ya, Kak Edi. Ini ada pertanyaan di room chat, Kak. Bagaimana kalau kita mendoakan orang yang belum percaya, sangat kurang tentang firman ya, tentang kesembuhan, tapi dia hanya fokus dengan kesembuhan fisik, apakah iman orang yang mendoakan itu sudah cukup untuk menghadirkan kuasa kesembuhan dari Tuhan walaupun yang didoakan belum ada iman sama sekali? Oke, nah sekali lagi saudara harus bedain, doain orang sakit, mujizat, kesembuhan, mujizat, dan buat orang belum percaya dengan buat orang sudah percaya. Harus dibedain. Ya. Nah, di KKR ini kan campur kan? Ya. Nah, kita lihat ada orang yang percayanya juga mungkin nggak benar. Nah, dia termasuk orang yang belum percaya sungguh-sungguh ya. Nah, tujuan mujizat buat mereka yang belum percaya sungguh-sungguh atau yang sama sekali belum percaya adalah supaya dia percaya. Itulah tujuannya. Tadi kita udah baca kan di Filipus, coba saya ulangi lagi ya, ulangi lagi. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus,
dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Jadi tujuan mujizat, tujuan kesembuhan, tujuan usir setan, buat orang yang belum percaya adalah supaya dia menerima pemberitaannya itu. Supaya dia begini, bener loh, Injil ini ada kuasanya, ngerti ya saudara ya? Bahkan ada orang yang belum kita beritakan Injil, kita doain dulu orang sakit. Ya, itu ada di Lukas 10. Lukas 10 bilang kalau kamu masuk ke rumah orang, jangan beritain Injil dulu. Apa? Doakan orang sakit dulu. Ya, doakan orang sakit dulu. Nah, kan aneh. Loh, Pak Edi, kok bisa ya? Ya bisa, memang tujuannya kesembuhan mujizat, ya, usir setan supaya dia percaya. Jadi kalau saudara doain orang belum percaya, jangan disyaratkan dulu. Kamu percaya nggak? Nggak percaya, saya nggak mau doain. Loh, salah, saudara. Justru mujizat supaya dia percaya. Jadi kalau saya makin semangat, saudaraku. Ya, kalau doain orang tidak percaya itu paling banyak sembuh. Saudara perhatikan, bandingkan orang percaya saudara doain sama di dalam gereja orang yang orang yang tidak percaya dengan orang yang percaya. Lebih banyak mana kesembuhannya? Coba bayangin saudara. Lebih banyak yang tidak percaya. Kenapa? Karena Tuhan mau tunjukkan dia sembuh dulu supaya dia percaya. Ya. Nah, contohnya ya banyak di Alkitab. Rata-rata yang Yesus doakan itu, saudara. Yesus nggak minta dia beriman dulu, enggak. Contoh, 10 orang yang kena kusta. Saya mau tanya, udah percaya belum mereka? Belum. Yesus bilang apa? Ya, Yesus bilang sembuh. Tunjukkan dirimu kepada imam-imam, ya kan? Ketika mereka pergi sembuh. Terus berapa yang kembali? 1. Ya kan? Dia 1 yang percaya, yang 9-nya nggak percaya. Tadinya semuanya nggak percaya, tapi Tuhan doakan dia, Tuhan sembuhkan dia, ya. Justru Tuhan sembuhkan supaya dia tahu, oh Yesus itu Mesias. Nah, tapi sekalipun nggak sembuh, Tuhan tahu kan mereka ada 9 nggak bakal balik ke dia. Tuhan Maha tahu. Tapi Tuhan apa, saudara? Tuhan tetap sembuhin mereka. Kenapa? Itulah murah hatinya Tuhan. Ya, jadi kalau orang saudara nggak mau, dia nanti nggak mau percaya Yesus, itu bukan urusan kita. Urusan kita doain aja, saudara. Ya. Biarkan kemurahan Tuhan ditunjukkan. Dia nggak mau terima keselamatan juga nggak apa-apa. Ya, karena Tuhan itu murah hati. Asal dia mau aja. Jadi orang tidak percaya asal dia mau aja, saudara. Udah cukup. Ya, jangan dia diharuskan percaya dulu, ngaku dosa dulu, ya, jangan kepahitan, jangan berzina dulu, ya, ceraiin istri kamu. Waduh, itu ajaran dari mana itu? Ngaco, ya. Orang belum percaya mana bisa mengampuni, saudara? Mana bisa? Yang percaya aja masih banyak yang nggak bisa mengampuni. Ya kan? Apalagi orang tidak percaya. Orang tidak percaya mana bisa buang dosanya, belum bisa. Gimana dong dia belum percaya? Jadi jangan diharuskan dulu. Kamu sih percaya dulu baru saya doain. Nah, ya saudara, yang penting imannya siapa? Iman yang doain. Nah itu iman yang doain, yang itu 1 aja cukup. 1 orang aja punya iman, saudara. Dia doain 100 orang tidak percaya yang nggak punya iman sembuh. Bisa sembuh, saudara. Yang doainnya yang punya iman. Nah, sekarang orang percaya. Nah, kalau orang percaya, saudara, kadang-kadang sedikit banyak syaratnya, saudara. Lebih banyak syaratnya. Contohnya, ada dosa yang disebabkan ada penyakit yang disebabkan oleh karena dosa. Ya. Jadi ini juga kadang-kadang, nggak selalu.
kadang-kadang Tuhan bilang gini, kamu beresin dulu deh dosanya. Ya kan? Ayo akui dosanya. Jadi Yakobus 5 itu 16, dia praktek dulu ngaku dosa. Atau dia ada kepahitan, ampuni dulu. Nah, itu kalau orang percaya, ya. Karena ada ayatnya itu memang buat orang percaya. Ya, kalau dia udah ngampuni, sembuh nanti dia. Karena penyakitnya karena kepahitannya kan? Gitu. Nah, tapi sekali lagi nggak gitu selalu, saudara. Ada kalanya seringkali Tuhan sembuhin dulu baru dia suruh ngaku. Misalnya dia masih kepahitan ya, Tuhan sembuhin dulu. Setelah itu baru Tuhan bilang gini. Ya, sering nggak saudara baca ayatnya bilang begini. Aneh, Tuhan bilang gini saudara. Ya, sembuhlah engkau dan dosamu sudah diampuni. Padahal orangnya belum ngomong ya kan. Tuhan udah belum ngaku, Tuhan udah bilang dosamu sudah diampuni. Sembuh. Wih, jadi saudara. Kemudian Tuhan tambahin begini. Jangan berbuat dosa lagi supaya kamu jangan kena perkara-perkara yang lebih parah istilahnya. Jadi kadang-kadang Tuhan sembuhin dulu, baru Tuhan bilang, jangan bikin lagi dosa ini. Ya, supaya kamu nggak makin parah. Nah, jadi ada macam-macam saudaraku, ya kesembuhan itu. Nah, buat orang percaya lebih sedikit ada syarat-syaratnya kadang-kadang yang kita mesti perhatikan. Tapi asal orang itu mau datang aja sama Tuhan, ya Tuhan mau sebenarnya menyembuhkan atau Tuhan mampu menyembuhkan. Cuman Tuhan tunda kadang-kadang kesembuhannya, dia bikin beres dulu. Tuhan tunda. Mau nggak? Mau. Cuman Tuhan tunda. Ya, oke, Ya. itu aja. Ya, ada dua lagi Kak. Jadi Boleh. bagaimana kita melatih kepekaan terhadap tuntunan Roh Kudus terhadap saat melayani, termasuk saat melayani jiwa-jiwa. Ya, pokoknya gini saudara. Yang penting hati kita penuh belas kasihan. Ya, saudara tidak datang untuk show. Waduh, Tuhan nih, saya mau tunjukin saya hebat nih. Ya, di breakout room kami banyak yang sembuh nanti ya. Jangan, motifnya itu self, ya. Kasih saudara. Tuhan, kami mau mengasihi jiwa-jiwa. Ya. Nah, kalau saudara motifnya kasih, terus saudara ya, udah connect aja sama Tuhan sambil doain dia, connect saudara ya. Nah, kerjanya di grup. Pokoknya jangan independen. Di grup. Saudara percaya gini, ini tubuhnya Kristus nih. Saudara, kami udah kasih contoh kan bagaimana kita di main room doainnya nggak sendirian kan di grup. Ya kan? Nah, itu tubuh Kristus, prinsip tubuh Kristus ngalir. Jadi, saudara dengar suara Tuhan sama-sama. Nanti kalau satu orang nyampein sesuatu mulai, nah yang lain itu timbang Tuhan. Nanti Tuhan bisa bilang, ya aku juga ngomong yang sama kamu. Saudara teguhin, ya saya teguhin. Atau saudara nanti lihat lebih dalam lagi. Ya, dia misalnya saudara lihatnya orang ini ya ada roh tertolak misalnya. Nah, tiba-tiba saudara bisa dapat lagi nanti lebih dalam. Saudara ngalir sama-sama. Jangan gini, ini orang ini kayaknya ya dia beda ini. Ini orang bukan dari Tuhan nih sampainya. Jangan ya, kita percaya kita sama-sama satu tubuh. Ya, memang bisa ada orang yang menyeleweng, menyimpang. Tapi bukankah kita di breakout room kita udah sepakat, sehati, ya kan? Kita ngalir, saudara. Nah, waktu kita ngalir itu nanti Tuhan pasti kasih suaranya saling melengkapi. Nah, disitulah saudara kita peka nanti. Nah, kemudian kunci yang lainnya lagi adalah mesti sering-sering praktek. Ya, saudara, ada seorang namanya Peter Lee, doktor teologi dari Fuller. Dia bikin penelitian, saudara. Kalau orang percaya biasa, yang bukan yang dapat karunia kesembuhan ya, dia kalau dia mau dipakai kesembuhan, ya dia mesti sering rajin doain orang.
Nah, dia temukan, saudara, sebelum saudara doain 200 orang, biasanya kesembuhan itu nggak sering terjadi. Ya, tapi habis 200 kali itu sering terjadinya, saudara, kesembuhan. Ya, jadi bilanglah diri saudara, saya belum 200 kali ya. Doain, udah doain 200 orang belum? Ya, doain saudara. Makin tekun nanti makin nyata nanti mujizat itu. Sama kayak nubuatan sama. Kalau kita sering-sering bernubuat, belajar, ya kita makin paham dan makin ahli dalam melakukan itu. Tentu levelnya nggak bisa ya lebih tinggi dari yang level yang Tuhan tentukan. Tapi paling tidak kita maksimal. Orang percaya bisa doain orang sakit sembuh. Tapi kalau dalam tim, nah lebih komplit kan karunianya. Jadi lebih seru, saudara. Ya, oke, itu aja. Ada lagi satu lagi. Jadi sering praktek ya, Kak? Jawabannya. Sering. Ya, satu lagi. Kenapa kalau Lili sakit berdoa sendiri, puji Tuhan nggak ngulang lagi. Tapi kalau Lili doain orang, mulut Lili suka gugup dan suka deg-degan. Ya. Ya. Oke. Yang penting gini, Lili. Yang penting kamu punya iman, ya, punya hati mengasihi, ya, terus doain orang itu. Nah, jangan pusing sama kata-kata kamu. Saya punya pengalaman. Doain orang jelek banget, doa saya ngaco belok, sembuh orangnya. Oke? Nah, terus kadang-kadang doainnya salah lagi. Ya, dia mintanya doain ini, saya doainnya yang lain, sembuh juga. Ya, jangan pusing. Ya, Tuhan itu lihat hati kita, bukan manisnya, bagusnya kata-kata kita ya, tapi hati kita, iman kita yang tulus, yang murni ya. Kita doain sembuh, saudara. Benar. Kadang-kadang saya udah pikir kata-kata saya bagus banget nih. Dalam nama Yesus, rapi banget. Kalau itu ditulis buku, bagus banget. Saya nggak lihat kesembuhannya, saudara. Kata-kata doang. Nah, tapi kadang-kadang, saudara, kata-kata saya ngaco. Kadang-kadang nggak tepat. Nggak confident. Bener loh, kayak berasa nggak confident nih, kayaknya nggak sembuh. Malah sembuh. Yang kita pikir, wah hebat, saudara, malah mati, kan gitu kan. Ya, nggak selalu orang mati juga, saudara. Dia nggak punya iman, masih ingat ya. Mungkin ya karena dia waktunya udah tiba, kan gitu. Jadi kita serahin nama kedaulatan Tuhan, oke? Baik, semangat ya, saudara. Kita masih ada KKR ya, minggu ini. Luar biasa. Ya, Kak Edi. Terima kasih, Kak Edi, buat investasinya, buat iman yang dibagikan, Kak Edi. Tuhan Yesus memberkati, Kak Edi. Ya. Ya. Bye. Makasih Kak Edi, makasih makasih Ko Hadi, Ko Yongki, teman-teman semua, Tuhan berkati. Semua. Selamat siang, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati.